dan nur di dalam hati, dan kekuatan di dalam badan, dan keluasaan pada rezeki, dan mahabbah dalam segala hati makhluk. Dan sesungguhnya bagi keburukan itu sawadan, hitam pada wajah, gelap dalam hati, loyo lemas pada badan, berkurang pada rezeki, dan marah dalam segala hati makhluk. Dan sebagian daripadanya itu kehidupan yang sejahtera. Berfirman Allah Azza wa Jalla, siapa saja yang beramal akan amal saleh daripada laki-laki atau perempuan, padahal dianya itu orang yang beriman, maka hendak kami hidupkan akannya akan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang bahagia, dan hendak kami balaskan akan mereka, akan balasan mereka dengan sebaik-baik barang yang adalah mereka itu telah beramal. Berkata Sa'id bin Jubair wa Atta, yang dimaksud dengan hayatut thayyibah dalam ayat tersebut adalah rizqul halal, rezeki yang halal. Berkata Hasan Basri, hayatut thayyibah dalam ayat tersebut maksudnya qanaah. Dan berpendapat Mujahid dan Qatadah, maksud hayatut thayyibah dalam ayat tersebut adalah syurga. Karena bahwa sungguhnya syurga itulah kehidupan dengan tanpa kematian, kekayaan dengan tanpa kefakiran, sehat dengan tanpa sakit, kerajaan dengan tanpa kebinasaan, saadah dengan tanpa syakawah. Ban-bandum tanya manusia yang berakal lagi yang kabalik wajib legetanyo beribadat kepada Allah, wajib berhamba kepada Allah, wajib taat kepada Allah. Pajan legetanyo berakhir kewajiban itulah mati. Menyegalam mati tetap getanya wajib taat. Puan yang geyu wajib pubut, puan yang getam wajib kebah. Maka hasil daripada getanya taat kepada Allah, putra yang akan getanya dapati khususnya hina dalam dunia ile utama. Karena efek daripada amal ibadat getanya ke Allah, na balasan hino langsung idunya, na balasan untuk hidup di akhirat. Yang kenyan maksud Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yang kenyan imbalan kebaikan udip bahagia di dunia dan udip bahagia di akhirat. Maka untuk mendapati bahagia di dunia nyan hanapri perle usaha. Untuk mendapati bahagia akhirat pun hanapri butuh kepada usaha. Puak usaha yang tak buat dalam dunia supaya getanya bahagia, taat ke Allah, buat ibadat ke Allah, nyan baru bahagia. Kon berkaya, kon berayuk pangkat, kon berayuk rumah, belagak motor kon, nyan bandung-bandung kon. Baik salah hantu. Beta fikir lagi tanya akan bahagia dunia menyetari perumah kon pertama sakit ulai tu leagam kerling bergantung lah kon ramai nang perkaru kon mendumnya berkaya kon ramai urang laki mutang negalan bergasian kon cit beta fikir pada yang mutang man pakai ban caranya bahagia dunia akhirat getanya bertaat ke Allah. Maka yang kekendangan taat ke Allah buat ubena wajib sekaligus segala sunnah-sunnahnya. Karena buat wajib adalah buat petawadra dengan Allah. Jalan mendekatkan diri kita dengan Allah itulah dengan melakukan ibadat wajib. Sedangkan ibadah sunnah adalah untuk mendapatkan mahabbah Allah, cinta dan kasih sayang Allah. Maka utamakan ileh buat wajib.
Karena bandingan 1:70. Sabah tak buat wajib ibarat lagi 70 boh tak buat sunnah. Makanya baik salah jawaban tu. Baik mutiup sunat tinggal wajib. Nya karla. Di antara imbalan yang akan gebili Allah Ta'ala ke orang yang taat, ke orang yang ahli ibadah, nepegah li Ibnu Abbas, anak daripada Sayyidina Abbas Abdullah, sesungguhnya bagi kebaikan itu cahaya pada wajah. Orang yang taat ke Allah, orang yang buat amal kebaikan lamudib, nyan muka agak nyan bercahaya-cahaya. Nyobek tak pahami secara lahir. Menyata pahami secara lahir muka bercahaya, berarti hana payah li pakai senten tu. Kon menan makna muka bercahaya. Makna ziya'u fil wajhi, teduh jiwa ketika dipandang. Awat takalan gaknya menyenangkan hati tu. Awat takalan menyenangkan. Alinya lihat menyenangkan, adem, ayem, aman hati tu. Tak pandang senang, hati galak tu. Yang makna ziya'u fil wajhi, bercahaya pada wajah. Takalan wajah orang taat, takalan wajah orang-orang yang saleh, maka tenang jiwa. Padahal hana ganteng, karena hana mandum aulia ganteng tu. Nah yang aulia tu keturunan mesti keturunan Somalia, keturunan Afrika, hitam kelon orang tu. Tapi awak tetap pandang wajah orangnya menyenangkan jiwa. Lagi mesti contoh bagi tanya almarhum Abu Tu di belah beladih, Allahumma gfir lahu. Hana ganteng Abu Tu. Hitam, ngempi juwut ke mana, apalagi ke tuha, ke barosa, kulit ke kakrut. Tapi awak tetap pandang senang hati dia. Galak tu, menyenangkan jiwa. Takalan tu arti-arti lain yang ganteng-ganteng, hamil ada kalan. Menjaku raja, menjakap neraka kan? Menjakap neraka. Orang ganteng. Tetapi hana menenangkan jiwa, awak tidak pandang. Orang saleh menenangkan jiwa. Maka di antara keistimewaan gebi ke orang yang saleh, gebi ke orang yang taat, wajah gatnya awak tidak dipandang oleh orang lain, menenangkan teduh jiwa orang lain. Yang di antara keistimewaan. Yang kedua putra, nuran fil qalbi, gebi li Allah Ta'ala nur lamati. Orang yang taat, orang yang saleh, makna nur gebi li Allah ilham, ilmu lamati, geputuri teh yang benar, teh yang salah. Ya, ni kan menyuruh saleh. Maka ketika sesuatu yang hana benar, tetap hana menenangkan hati gaknya untuk menerima. Tapi bila sesuatu yang benar, tetap menenangkan hati gaknya untuk menerima. Yang truk kudrawai perasaan menang. Yang bak urung saleh. Ketika na urung juk sedekah kadang-kadang, tapi cekalah mati. Pakon nilai hana tenang, padahal 1 juta segoi juk. Tapi hana tenang jiwa ke. Nyotang hana tad beres sedekah yo. Ya. Yang lahir juk. Perasaan-perasaan lah mati yang akan gebi oleh Allah ke urung saleh, ke urung taat, sehingga mampu memilah dan memilih mana tindakan yang baik dan mana tindakan yang tidak baik, mana yang mesti bertindak seketika ataupun tidak perlu bertindak. Yang keputusan oleh Allah yang urung saleh, urung taat, gebinya lah mati. Yang kedua, gebili Allah ke orang taat dan orang yang saleh, wa quwwatan fil badani, kuat semangat di dalam badan, sehingga awak tergenek buat ibadat-ibadat yang lain meri tegak laju. Hana loyo badan, gebedah tahajud tengah malam muprum maju gebedah, puasa sunnah Senin kami hana mahek gebi. Karena apa kan? Dibi kekuatan dalam tubuh gaknya li amal ibadat yang pernah gaknya buat. Nyahina kebeda antara orang munafik dengan orang mukmin. Maka ia kuat yang menjadi penguat,
bagi urung-urung mukmin fi dzikri, dengan le zikir, le ibadah, maka zikir tersebut menjadi kekuatan bagi orang taat. Sedangkan menyaurung munafik ia kuat fil akli, melahirkan kekuatan badan ipu buat dempu oleh si munafik karena empun le makanan maka kerja, hana makanan kerja. Yang ini beda antara orang munafik dengan orang mukmin. Maka yang memberikan semangat penggerak katanya dalam melakukan amal ibadat kebaikan adalah kebaikan sebelumnya. Maka orang yang belum pernah berada dalam amal kebaikan hanapu berharap akan berkelanjutan kepada kebaikan selanjutnya. Tapi orang yang kana dalam amal kebaikan nyo pasti akan berkelanjutan. Tabah gepubuat amal kebaikan nyo akan tertarik dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Karena kebaikan yang pun gepubuat akan memberi semangat, memberi kekuatan. Ya bahasa jino kemudian sport, sehingga ahwatnya gekalan kebaikan-kebaikan yang lain semangat untuk guna buat. Makanya tengku mampu getanya buat ibadat kon ngan sehat badan karena muda, kon ngan sehat badan karena olahraga, kon ngan sehat badan karena pola makan li getanya kabutuh sesuai dengan aturan doktor. Kon ana urusan genan ana. Karena yang memberikan kekuatan mampu menggerakkan getanya dalam berbuat ibadah adalah ibadah sebelumnya. Maka semakin le getanya berada dalam ibadah, semakin le kekuatan yang getanya kumpulkan, maka semakin ringan pula ibadat lain akan getanya kubut. Kurang ibadat, kurang kekuatan, lemah. Awatnya tagrak dro untuk kubut ibadat selanjutnya. Makanya di antara imbalan yang akan gebili Allah kepada orang yang taat, gaknyan akan selalu bersemangat di dalam berbuat segala aktivitas kebaikan. Bersemangat gaju. Hanaloyu. Kalhei yang keput putra yang akan gebili Allah Ta'ala ke orang taat dan ke orang saleh, wasa'atan fi rizki, keluasaan dalam rezeki, gebi rezeki yang luah. Makna luah rezeki hino kon kaya raya nyampe selampung menyepurle berkaya raya hana mesti buta adat kape dum kaya urang maksiat dum kaya padahal bank 47 beb terpegah 26 kaya pangkat hai rentenir kembang 46 ya rentenir kaya aja urang mekat sebu-sebu kaya aja. Maka hanya menciptaan menyeperle berkaya. Tapi pusit makna luah rezeki hinau gepemudah le Allah kegetannya jalan untuk merempak rezeki haliga. Nyan makna luah rezeki. Ke jalan merempak rezeki haliga gepemudah kegetannya. Gepu sulit atas kegetannya jalan merempak harta yang haram. Gepemudah merempak harta haliga. Nyan makna luah rezeki. Ahwate kagetanyo taat kepada Allah. Kata milik harta yang halia peke hana memungkinkan bak jaro getanyo berada harta haram bisa saja. Apalagi getanyo mekat kadang iblau le gop ngempeng haram. Sedekah gop getanyo bisa saja peng haram. Tapi gejaga getanyo oleh Allah. Peng haramnya han roh terpajuh. Peng haramnya han roh terpakai mujuk wala illam. Yang kurang taat aku. Maka urang-urang yang saleh, urang-urang yang taat akan gepemudah li Allah mendapatkan rezeki yang halal. Menyeka kaya hana suah semayang gede. Hana suah ibadat menyeka kaya. Dum kafe cukup kaya-kaya. Tapi bertegah gebi getanyo harta li Allah padahal getanyo ahli maksiat nyan istidrat nyan bertegah-tegah nyan istidrat nyan adalah perangkap daripada Allah nyan perangkap paling bahaya istidrat dengan kaya mutamah tau laju-laju dengan maksiat
Dengan kaya semakin tua laju-laju le katanya ke Allah yang istidrat. Maka tengah le maksiat, tengah berat tua ke Allah, pernah mati itu tiba-tiba. Yang cukup bahaya kan. Rayu pangkat le katanya padahal katanya ahli maksiat. Le harta gebi ke katanya padahal katanya ahli maksiat yang berdegah-degah yang istidrat. Istidratnya merupakan modal untuk lebih tahu katanya kepada azab akhirat. Yang bahaya datang tu. Tolong. Yang kelima, imbalan ke orang taat hina alam dunia. Yang kena buat boh. Yang pertama iaitu teduh jiwa orang lain ketika dipandang muka orang yang taat. Yang kedua, gebi ilham lam hati orang taat sehingga mampu membedakan teh yang god, teh yang buruk. Yang kedua, gebi kekuatan lam badan orang taat yang sehingga bertambah semangat perbuat taat yang lain. Yang kelima, gebi jalan yang mudah untuk merempuk harta yang halia. Yang keenam, wa mahabbatan fi qulubil khalqi, geram li Allah Ta'ala lam ati-ati makhluk yang lain rasa senang dan cinta ke orang taat tersebut. Ya ni geti lam ati makhluk hana macam manusia, sehingga orang yang saleh, orang yang taat kan sering terdengar-dengar dia khadam le rimung. Pakat rimung senang ke katnya. Merumpak dengan binatang buas menyenangkan kepada beliau. Itanyo kameng berteplu. Mana iya? Ya ni kata. Maka orang saleh nya orang yang disenangi oleh makhluk seluruh, bukan cuma manusia. Walau binatang buas. Karena awai-awai menyekun orang Tuhan jamun kereun. Artinya bak masa Nabi Adam ruji. Hana binatang buas. Golong pernah rimung tiap lapo, tiap rusa hana buas binatang. Jinak. Bahkan dengan manusia berteman binatang. Pajan mulai kelihat binatang dengan katanya manusia. Wate peristiwa Qabil ipoh Habil. Liah Qabil anak Nabi Allah Adam ipoh adik Habil. Gara-gara iri calon darah baru Habil lebih dari hinan ke binatang kelihat dengan katanya manusia. Ikala le binatang mudum ada ikau takua pulam katanya berarti belum. Oh tak ada malam. Yahinan mulai kelihat binatang. Maka orang-orang yang saleh dia teguhkanlah jinak binatang baganya. Lagi kejadian Rasulullah wate gesia kurban li Rasulullah. Kan gegila takai baki kameng, bacut gegila baki kameng, gerak-gerak aja takku kameng. Wate ke kurban Nabi, dua boh kameng tapi ke kurban kan. Itanya napu terupah mepe tu nyabar za boh kameng. Karena ya ke katanya ke Rasulullah hana ya sebab maka dia gegentang takai bacut, baik meretik-retik kaki takut meretik darah, kau aja takut nyanduk jinak ni. Dan kan sering le katanya tak baca-baca nazam lam yahtalim kan, binatang kelihat hantam jiplung jimut temengan Saidina itanya binatang seiat berteh peluang. Yang terbalik menyang orang saleh jinak. Begitu pula hati manusia. Manusia yang lain menyenangkan wate sajan katanya. Wate duk ngan katanya, wate ipegah haba ngan katanya senang urang. Pakon karena kageti rasa cinta dalam hati orangnya terhadap getanya. Karena getanya kamu merempak cinta Allah. Karena dasar ini merempak cinta Allah. Dengan sebab getanya taat kepada Allah, merempak cinta Allah. Gara-gara Allah kagak cinta getanya, geram cinta li Allah Ta'ala dalam hati manusia. Sehingga bandu manusia pun cinta ke getanya. Ya, ni kata. Makanya menyenang orang hana cinta ke ulama, orang yang hana cinta kepada aulia karena ji maksiat. Tapi menyaurang na ibadat, taat dan ibadat wajib mentang. Tetap cinta ke ulama, tetap cinta ke aulia. Han getena ulama, han getena aulia. Mampurti sigam berung kan?
Puhan teman. Ya, ni kala. Ya. Ka yang ke selanjutnya. Berarti nambah imbalan yang akan gebi oleh Allah ke urang taat hina di dunia. Nyan pasti merempak. Nyan janji Allah ya. Gepegah li Ibnu Abbas. Nyan pasti gebi. Hana putus asa. Sebaliknya, dan sesungguhnya bagi amal yang buruk, yang pertama hitam pada wajah orang maksiat tan ke semayang, hana mugrib tan ke semayang, incatan tidak ada pewujudan nyan hitam wajah. Nyan makna hitam kan makna asli, makna ma'ani. Arti hitam wajah sebalik mana bercahaya wajah. Makna hitam wajah hana senang tetakalan, hana menyenangkan, ngeri pandangan. Yang lagi lem pegah mana kena urang kenggotan menjakap neraka. Makna menjakap neraka putra berarti tidak menyenangkan. Padahal wajah ganteng, urang tari, tapi hana menyenangkan jiwa oh takalan. Nyan urang hana ibadat meri ju, urang hana semayang je tak ju meri. Walaupun gesenyum tapi hana teduh jiwa atau terpandang. Gesenyum tanghi lagi gekli ke segala. Tengah gesenyum tanghi gekli. Adan yang kedua, ku urang maksiat ku gebili Allah wa zulmatan fi qalbi, gelap dalam hati. Arti gelap dalam hati sebalik lagi benar cahaya dalam hati. Hana ge ilham tah yang god tah yang buruk. Puasit geputuri baji tah yang menyenangkan nafsu itu gom saja. Ya nu asai trau perut itu gom saja. Anade tah yang betul tah yang salah anade. Bahkan kadang itu biar bahasa buat tapi kita ke halia mengharam pi tulis demikian. Ya ni kadang nyam mereka itu biar bahasanya babah urang nyan nati nyan kagelap. Nyan kagelap tu. Hana permuli le gayan. Alinjan yang kedua gebi ku orang maksiat loyo pada badan asai tamang lam ibadatnya si kalaya ya golam takbiratul ihram pega kag semengum le takbiratul ihram rap habihan abih Fatihah. Asai katamong lambu buat ga sika laju tengun ke sika laju hana maaf pilih menan sam le semayang gairah lam nyan dia acok silap peluang peluang acok silap kenapa untuk terbit dari masjid. Loyo badan arti loyo putra tidak bersemangat ketika tamong dalam ibadah hana bersemangat. Nyan dia tanda ke diri pribadi tu nyan menyena laganyan perasaan katanya waktu tamong la ibadat hana semangat berarti katanya menteng gecap li Allah ahli maksiat. Golong roh katanya ke ahli ibadat. Walaupun ibadat kata pembuat tapi hana berefek berarti ibadat katanya golong getung oleh Allah. Maka dia hana melahirkan efek, hana melahirkan kekuatan, hana menyumbangkan tenaga untuk badan katanya bersemangat ketika terbuat ibadat lain. Memputra salah yang kenyan perlu tertilik balik, mungkin hana ikhlas ibadat sebelumnya, mungkin hana sempurna rukun dan syarat, maka dia hana sah ibadat sebelumnya. Maka ketika katanya kata pembuat ibadat tapi hana berefek, tubuh katanya tetap loyo ketika tertamung dalam ibadat selanjutnya. Yang masalah ji ibadat sebelumnya hana je kebuat lah. Maka hana je kebuat yang kenyan perlu ke katanya pribadi tilik kembali pat kesalahan. Pat yang ka konsulat, pu talok kipah, pu peston yang tilik balik ya. Punya peston kan cupun kon yang hana pembuat ibadat. Dah peston yang ke hati. Yang peston ya. Ate peston sebab menyatenya orang ancu mendum menyapeston berutu dak gotat mesin udip ya negala maka jinya utamai lah alinjalap wanak sam fi rezeki gepukurang li Allah Ta'ala pada rezeki kurang maksiat. Makna kurang pada rezeki le bisa saja tapi hana melahirkan nikmat, hana melahirkan kebahagiaan. Nyan makna kurang rezeki hana lahir nikmat lam udip genyan dengan rezeki tersebut. Bisa saja rumah raya tapi hana ketenangan tinggal rumah.
Motor mewah tapi hana kenikmatan ketika gaib motor. Rumah tari tapi hana betah tinggal di rumah walaupun rumah yang rumah cukup tari. Pasti betah tetap bawa warung ka hendon. Padahal ka hendon hana tari. Nah, dia kata nya hana jelah ya. Nya hana jelah ya berarti. Kalau nya kata jelah ya. Nya ko rumah masih lagi nya gebi. Rumah mewah tapi hana kenikmatan. Lagi sang-sang udek rumah sunyi menghantu kemenan. Maka takkanlah dia pegang rumah cukup laga-laga, pegang rumah cukup raya, mengasih dan sebagainya. Tetap 24 jam bak kedai kopi Syarif ni. Baku pura ada rumah. 24 jam minan sampai dari bengah ginan cak roh hinan tepuk ginan. Papet bengah baru gua pada minat segala kan. Hanya ka bedah. Pada pegah jam. Nah kalau maka hana arti rumah beraya. Rumah cukup dari tapi lalai hana ini kedai kopi lalai. Rumah lalai dengan agak-agam lain mungkin WA keroi. Hana kenikmatan lah udip tu. Maka urung-urung maksiat yang kelaganya udip. Maka karena hana kenikmatan, hana ketenangan. Karena hana ketenangan lah udip. Hino ke berawal cari ketenangan hola inyo sering. Agam cari ketenangan ba inang lain, inang cari ketenangan ba agam lain. Ya kan cukup sering dah kanan. Urung-urung kaya lah maksiat perti-perti artis kalau kan janji na udip. Ya, kaya udip mewah tapi kenikmatan hana dulu. Mamanya laganya kalau lebih agak udip di rumah pelipur mia mendak. Lebih mangat lagayan dulu. Puyang na dapat jo hana tak iam kero tu. Mangat lagayan. Segaga awat hawa dongkok sia tak pre kauri rumah gop kan. Tak bala dendam denan. Sama mangat menan. Bakai pegahnya sehingga kauri pencicak sinya alhamdulillah. Alhamdulillah bala dendam tu kau. Kak nang lau sia kameng. Sama ngai menan. Maka urang maksiat keat rezeki, pu makna keat walaupun legebi harta raya pangkat tapi hana kenikmatan, hana ketenangan dalam hidup. Cukup boleh orang yang negala. Karena maksiat. Makanya menyelegetannya tatemeng kerja berawal dengan maksiat nyan hasil dari kerjanya mandum haram maka udip kitanya hana ketenangan. Begitu pula tak kerja pada tempat maksiat gaji dari hinan haram maka udip hana ketenangan. Kaya aja ubi raya kaya kan hijau biru dengkur kaya tapi hana nikmat kepur kaya redah tu hana nikmat udip tu. Wa bughdatan fi qulubil khalqi. Selanjutnya putra dibenci oleh seluruh makhluk karena katanya maksiat. Hame kalau bila tak pegah urang mana hame itu. Wate tajak rabine kawan mano ikatut tot ikatut mano. Padahal itu nak ada mahal depu sakai bahasa mano. Tajak rabine saya kung le ke saya. Padahal itu nak. Man bahasa saya hanai pegah bagdai ke padahal itu nak ni. Maka dia asai sampai binatang mandu jenak. Orang benda hitik ap hamil kalian. Tak kalian tu urung tahan urung malim kerja orang benda hitik biasa benda pakai tanya satu kenan ap hitik. Rupanya jenak tu. Mah ni pegah sakai hitik dengan tu nak kai. Ya bertegah-tegah ya. Bertegah-tegah ya. Ni kalian. Maka nikmat urung taat idonya kon kana. Apalagi di akhirat. Bencana kurang maksiat itu nyakon kana apalagi di akhirat. Kemudian pelem yang akan gebili Allah kurang taat hayatut tayyibah. Udip gak nyalam dunianya bahagia. Pu makna bahagia menyenangkan jiwa yang makna bahagia. Menyejiwa dalam tenang baik pegah bahagia. Rumah raya galam teh bahagia kananya lahir. Bahagia kan bak lahir je. Bahagia hino lah mati. Makanya yang kadang-kadang takalan menurut pandangan mata katanya cukup bahagia sebuah keluarga. Padahal yang gerasa kedrawaga hana bahagia. Nasi kadang-kadang dengan pandangan mata katanya tak kalang kok sudah kehidupan keluarganya. Tapi bagi keluarga tersebut kok bahagia. Nasi kan sering tajak lah kampung-kampung. Rumah tak kalang tirih menan kasingit rumah. Hana payah pakai AC mutulah angin tak kamu pakai AC mah. Bintih kadang-kadang dia tajing ajulah kamar tumbuh kan. Lah kampung anak ke 18 draw kan
Leng kolor menama dong tak ko tu dek. Urangnya santai macam kau bahagia ke. Yang penting napu pajo wate tengut malam napa kabar Kau singa dah fikir lain. Nyata kata tengut ku singa kan. Cukup kau mangak udik lagi-lagi ya. Nya sapu hanam pikiran ke pancuri hana tinggal. Sabab dia hitamang pancuri tu lahai ke pun tinggal malah. Hitamang pancuri sapu tayang nan dia kata leung-leung ni nak baje pita ke pun mai pancuri. Ya, ni kau bahagia orang ya. Ke pancuri tantingan ke. Naga kunci pintu hana batai ka saga kepeduk ana ilek pintu kepala pintu. Kepeduk ana batai sini. Moyal tetok dengan malam kak tulak le juga pun. Aku cukup le kampung kan. Cukup le kampung. Kau bahagia udah. Gerubuh le abah hobi tengah malam kepajuh ramai aku kem le nan senang-senang. Ikut le anak mak pandai abah hobi ata kejoknya. Nalam singa-singa terpikir singa aku. Abah hobi bahagia. Ya, ni kenikmatan tu. Makanya kebahagiaan kan lewat pandangan mata. Kon. Kebahagiaan lah mati tu. Menye atinyo tenang, atinyo senang maka gepenan bahagia. Menye ati hana tenang, hana senang maka hana bahagia. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, siapa saja beramal saleh baik inang ataupun agam, dianya itu orang mukmin, maka Allah akan memberikan kepadanya yaitu udip yang bahagia. Ya, nah rencana perleh hasanah dunia bertahan ke Allah. Nyamu semayang pitangkah hasanah dia apa ni menumpak Rabbana. Lakih la Rabbana atina fid dunya hasanah semayang tan. Merempak bukit malaikatnya untuk urau akhirat akan gebalahlah gebalah oleh Allah Ta'ala sesuatu yang melebihi daripada amalan yang diperbuat oleh hamba dunia. Pakai ban mufhum Allah gebi syurga ke getanyo kan sesuai dengan ibadat kita yo mana punya sesuai dengan ibadat kita yo hansip. Takun laju kudih seumur udip 60 tahun dari ubud tekan kataan ke Allah. Takun laju kudih menan. Baik dah pegah nak pernah takun segaga baik. Dari ubud tekan kataan sampai mati taat. Paling tegau mu 100 tahun je. Tapi syurga na 100 tahun. Hana sampai-sampai lah syurga. Mereka juga kuli Allah. Karena ke ibadat kelong rajih dalam dunia 100 tahun, makakah ku bi nikmat na syurga 100 tahun lehnya tebiat bah? Hana. Ya, ni kalah. Maka jika dia pegah imbalan yang akan gebi oleh Allah ke urang taat untuk di akhirat dalam syurga hana setimpal dengan ibadat tu. Punya setimpal musibah dia. Lenya kata biat. Ada yang ba Allah man tajak mir dia biar kajak aku harus jak. Tapi hana ni umanan. Mesti kan jeut lagi nyata ibadat 60 tahun. 60 tahun dalam syurga dia yang gusai. Tak ibadat 60 tahun. 60 tahun ke biat di syurga tapi Allah tidak demikian. Maka Allah akan gebi imbalan ke urang taat urang akhirat yaitu dengan yang terbaik dari amalan yang dia lakukan selama udip dalam dunia. Makanya pakiban maksud hayatut taibah hino beda pendapat ulama. Menurut Sa'id bin Jubair sekaligus Imam Atta, makna udip bahagia hino adalah rezeki halira. Dalam kehidupan dunia senantiasa gebi keganyan rezeki yang aman hana yang haram lagi tak pegah menang. Bisa saja na yang haram saja menurut rekah go, tapi gejaga perut ganyan li Allah han metamang harta haramnya dalam perut ganyan. Lam keh bisa saja na haram tapi dalam perut hana karena kejaga oleh Allah.